Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardatul Fitri selaku ketua dari kelompok 4. Anggotanya adalah Sophia Rahma, Tri Agustina, Ayu Andira, Rahayu Anandari, dan Rukayah Hanum Nasution. Di sini kami akan menjelaskan tentang penistaan agama dalam perspektif hukum pidana Islam. Sebelum kita menjelaskan tentang penistaan agama, marilah sama-sama kita ketahui tentang pengertian agama itu sendiri. Kata agama yaitu dalam bahasa Indonesia sama dengan din dari bahasa Arab. Dalam bahasa Eropa disebut religi. Dalam bahasa Inggris disebut religion. Dalam bahasa Prancis disebut irreligy. Sedangkan dalam bahasa Jerman disebut die religion. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut the religion. Kata din dalam bahasa sempit berarti undang-undang ataupun hukum. Sedangkan kata din dalam bahasa Arab itu berarti menguasai, menundukkan, patuh, balasan, hutang, dan kebiasaan. Penistaan agama. Penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang tabu, yaitu simbol-simbol agama dalam hukum Islam. Penistaan agama mempunyai makna perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan perusak akidah yang ancamannya masuk dalam berdosa besar bagi para pelakunya. Pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. Penghinaan agama dalam hukum pidana Islam disebut dengan sabadin. Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina Al-Quran dan hadis, sehingga dapat disimpulkan bahwa penistaan agama adalah orang yang melakukan perbuatan ataupun perkataan dengan sengaja yang merendahkan atau mencela suatu agama. 3. Macam-macam penistaan agama, yaitu A. Perkataan. Jika seseorang yang sudah dewasa dan tidak cacat mental dengan sengaja merendahkan atau menghina dengan perkataan, baik dengan tulisan atau dengan ucapan, namun jika ucapan itu masih samar, hal ini perlu adanya penelitian dan kajian secara mendasar. B. Perbuatan. Jika seseorang jelas-jelas melakukan perbuatan terhadap seseorang atau pada keyakinan agama dengan sengaja dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan tidak cacat mental, maka bisa disebut penistaan agama. Yaitu dasar hukum penistaan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man baddala diniya faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Bukhari nomor 6524 dari Ibnu Abbas. Para ulama telah sepakat ijma bahwa hukuman untuk orang yang murtad adalah hukuman mati, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnul Munzir. Imam Ibnul Munzir berkata, ahlul ilmi ulama telah sepakat bahwa jika seorang hamba muslim murtad, kemudian dia sudah diminta bertaubat tetapi tidak mau bertaubat, maka dia dihukum mati. Kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif, yaitu tindak pidana atau pelanggaran. Secara bahasa, takzir bermakna al-man'u yang artinya pencegahan, dan secara istilah takzir bermakna at-ta'di yang artinya pendidikan, dan at-tankil artinya pengekangan. Takzir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ada berdasarkan hak yang dilanggar. Ada dua macam jenis jarimah takzir. Yang pertama, jarimah takzir yang menyinggung hak Allah. Artinya begini, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, misalnya membuat kerusakan di muka bumi, menimbun bahan-bahan pokok dan penyeludupan. Yang kedua adalah jarimah takzir yang menyinggung hak individu. Artinya setiap perbuatan
yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan. Asas-asas yang berbasis dalam Islam secara umum terdapat asas-asas yang berdasarkan agama. 1. Asas keadilan. Mengenai asas keadilan, banyak sekali ayat dan hadis Nabi yang memerintahkan agar seorang muslim menegakkan keadilan sekalipun terhadap keluarga dan karib terdekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai asas keadilan, Islam adalah wahai orang-orang beriman, bila kamu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diri sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatnya. Jika ia yang terdakwa, kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu balasannya kebaikannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau dengan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 4 surat 19. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum artinya tidak ada satu perbuatan pun yang dapat atau aturan hukum berupa ayat Al-Quran, hadis atau fatwa para ulama dalam tindak pidana penindasan agama. Asas ini sejalan dengan asas identitas dalam hukum pidana Islam. Di antara ayat Al-Quran yang bisa dijadikan argumentasi kuat adalah barang siapa berbuat sesuatu dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Seorang yang berdosa tidak dapat memikul orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami memutuskan seorang rasul. Asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogiannya dipertimbangkan. Asas kemanfaatannya bagi-bagi yang bersangkutan maupun orang lain dalam menerapkan hukum mati terhadap seseorang yang melaksanakan tindak pidana penindasan agama yang seperti diterapkan oleh para imam mazhab di atas peraturan. Hukum mati itu harus dipertimbangkan kemanfaatannya bagi terdakwa maupun bagi masyarakat. Kesimpulan, penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau tidak boleh diserang atau tabu, yaitu simbol-simbol agama. Dalam hukum Islam, penistaan agama mempunyai makna perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan perusak akidah, yang ancamannya masuk dalam berdosa besar bagi para pelakunya, pemimpin agama atau kitab suci agama. Nah, sarannya yaitu sikap tegas dari para penegak hukum guna untuk meminimalisir tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menganggap dirinya non-sesat. Diberikannya pengertian-pengertian dan kontrol dari para pemuka agama non-sesat, agar tidak melakukan tindakan anarkis kepada penista agama, bahwa ada penegak hukum yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini harus diikuti dengan sikap tegas dari para penegak hukum, sehingga menjadi salah satu sarana yang tepat dalam menciptakan suatu keadilan.